Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musalliyan ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazan iza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasan niyati lillahi ta'ala. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak Ibu, para orang tua kami, hadirin hadirat semuanya yang hadir, wabil khusus para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru, wabil khusus kepada Ustadz Hendro, begitu juga kepada BKM Al-Ustadz Abi Muhammad Iqbal, semuanya yang hadir pada pagi hari ini yang insya Allah kita semuanya adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segenap limpahan rahmat dan nikmat dari Allah. Begitu juga mari sama-sama kita bersalawat pada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seraya kita mohonkan kepada Allah salawat yang kita bacakan ini agar kiranya disampaikan Allah kepada beliau, dan kita berharap kepada Allah moga-moga kita semuanya nanti adalah orang yang pantas untuk diberikan syafaat oleh Nabi kita di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berharap kepada Allah moga-moga dengan berkah mengaji pada pagi hari ini, jikalau ada yang sakit di antara kita, semoga Allah sembuhkan. Yang punya kesulitan ekonomi Allah lapangkan. Yang punya banyak hajat Allah kabulkan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama, masih suasana lebaran lah ini, anggaplah gitu ya. Kalau kue di rumah dah habis berarti enggak lebaran lagi. Cuman mana tahu karena mendekati Idul Adha, pertama saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallah siyamana wa siyamakum wa kulla a'malina wa a'malikum. Pertama saya mau menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu semua. Moga-moga di Ramadan kemarin Allah terima puasa kita dan seluruh amal ibadah kita, dan moga-moga diampunkan segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua, saya minta maaf, ini posisinya suara agak bindeng, pakai toilas juga, minta maaf, agak demam ini posisinya. Saya mimpi tadi malam nelpon Ustadz Hendro. Mimpi tadi malam nelpon Ustadz Hendro minta cari ganti. Jam 4 subuh tadi pas bangun tengok apa betul ada nelpon. Ya udah saya cek di WA, nggak ada. Oh berarti mimpi tok. Jadi walhasil berangkatlah. Saya ngamalkan sebagaimana guru-guru kita. Salah satunya ada As-Sayyid Abdullah bin Alwi bin Syihab. Beliau ini orangnya istiqomah. Kalau kajian pasti selalu hadir, istiqomah. Walaupun sakit kayak gimana pun. Pernah satu hari beliau itu opnam. Ya, opnam. Udah 2 hari di rumah sakit, koma. Ya. Kemudian besoknya karena ada kajian, datang. Walaupun pakai infus dan segala macam. Banyak orang bilang, Habib jangan, udah istirahat aja. Gak usah datang ke kajian. Apa kata beliau? Enggak, aku mau hadir ngaji. Kenapa? Karena majelis ilmu itu adalah obat dari segala penyakit. Majelis ilmu, obat dari segala penyakit. Maka Bapak Ibu, kalaulah memang ada sakit yang sekiranya masih memungkinkan untuk hadir, jangan nggak datang. Ya, kenapa nggak hadir? Bisullah, ya, hadir kalau bisa.
Ya, jadi itu hal yang pertama. Kemudian minta maaf juga agak-agak pakai toilas. Kadang orang nggak ngerti, dikiranya kerudung. Kadang ada orang, aku nggak setuju sama satu. Kenapa? Berkerudung dia ngajar. Ini bukan kerudung. Ini namanya toilas. Sunnah Nabi. Satu, pakaian laki-laki, bicara atas ya, satu peci. Dah. Dua, imamah. Imamah tahu ya? Yang dililit. Itu imamah. Imamah pun ada yang baik dia itu tanpa ekor, ataupun ekor satu, ataupun ekor dua. Tiga-tiganya sah dan sunnah. Kalau ekor dua itu sebagaimana para malaikat. Karena pas perang Badar dulu, Nabi katakan yansurkum al malaikah. Kata Nabi yang nolong kalian besok di perang Badar itu malaikat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ciri-cirinya cemana? Karena kalau imamah satu, ekor satu, semua sahabat ekor satu. Kata Nabi ciri-cirinya fi imamatih adzabatan. Di imamah mereka ada 2 ekor. Imamah sunnah. Kemudian rida atau kalau kita bilang nyebutnya sorban, itu yang diletakkan di pundak. Itu pun sunnah. Bahkan dalam hadis kata Nabi, andaikan tak punya rida, ya, andaikan tak punya sorban, ada tali maka pakailah. Nggak punya sorban, tali rapi ada di rumah, pakailah. Kenapa? Sunnah. Nah, pakailah sunnah. Ketiga, ini toilas. Nah, toilas ini juga hukumnya sunnah. Dulu Nabi kalau khutbah, selalu Nabi pakai toilas. Nah, ini bukan kerudung. Jadi kalau ada nengok ulama siapapun pakai model begini, bukan kerudung. Tapi ini namanya toilas, termasuk sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang agak rancu di masyarakat kita. Kalau masyarakat kita tidak mengenal sunnah, makin hari mereka akan tabu perkara sunnah tadi. Contoh, saya kadang pakai siwak sunnah, siwak kayu itu sunnah, nggak terbawa pula nih. Jadi siwak itu sunnah. Bahkan sangkingkan sunnahnya kata Nabi, laula asyqa ala ummati. Kalau bukan karena memberatkan untuk umatku, la amartuhum, ku perintahkan mereka tiap solat dengan siwak. Sangkingkan sunnahnya, besarnya pahala. Dah, lalu pakai saya siwak. Datang pula bapak-bapak, Ustaz ngapain kayu digosok-gosokkan ke gigi? Ya, berarti kenapa orang ini bisa nggak tahu? Sebabnya karena jarang yang mengamalkan sunnah. Termasuk sunnah lagi misal. Jadi dulu di zaman di zaman Nabi, Bilal ketika bulan Ramadan itu menambahkan azan menjadi 2 kali di bulan Ramadan. Ya, kapan? Pertama azan untuk bangunkan orang sahur jam 3 atau jam 4. Satu lagi azan penanda waktu subuh. Itu siapa yang menambahkan? Bilal. Disetujui oleh Nabi. Dah, jadi sunnahnya, bicara sunnah, sebelum azan subuh hendaknya ada azan tahajud dulu jam 3 atau jam 4. Cuman kalau kita cek bulan puasa, apa ada yang azan? Nggak ada. Yang ada, Assalamualaikum Bapak Ibu, sahur. Kadang bising kali. Bagusnya azan. Ustaz, udah aku azan, datang mak-mak bawa sapu. Cepat kali azan, kami baru masak. Lah, kenapa bisa mereka seperti itu? Ya karena perkara sunnah, kalau mulai tidak diamalkan, maka menjadi hal yang tabu di masyarakat, hal yang langka. Ya, jadi itu ya. Dah, masuk kita kepada tentang kita berada di tengah-tengah antara Idul Fitri dan Idul Adha. Sudah? Dalam istilah ulama, ada namanya Idul Kabir, ada namanya Idul Shaghir. Id Kabir artinya Id yang besar. Kalau Id Shaghir artinya Id yang kecil. Pertanyaannya, Id besar, Idul Fitri apa Idul Adha? Idul Adha. Kadang ada orang pula protes, Ustaz, masa Id besar Idul Adha bukan Idul Fitri? Lah kenapa emangnya? Aku Idul Fitri cuti 10 hari. Idul Adha cuma 4 hari. Patokannya bukan hari cutimu. Ya, Idul Fitri kenapa dikatakan Id besar? Segi sejarah duluan mana? Idul Fitri apa Idul Adha? Idul Adha. Karena Idul Adha sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim. Ditandai dengan peristiwa Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya
Nabi Ismail alaihi salam. Sedangkan Idul Fitri kapan baru ada? Tahun kedua Hijriyah. Alias Nabi udah hijrah ke Madinah, baru ada disyariatkan Idul Fitri. Kadang kita hal-hal seperti ini terkecoh. Contoh lagi, duluan mana nuzul Quran dengan puasa Ramadan? Mana duluan? Duluan nuzul Quran. Ya. Loh Ustaz, kok bisa duluan nuzul Quran? Nuzul Quran terjadi usia Nabi 40. Lokasinya di Gua Hira, posisi Nabi di Mekah. Sedangkan puasa Ramadan diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Nabi udah pindah ke Madinah, barulah puasa Ramadan diwajibkan. Ustaz, tapi ayat bilang bulan Ramadan bulan turunnya Quran. Berarti kan duluan Ramadan dong. Gini, kalau bicara nama Ramadan, nama bulan, dari zaman Allah nyiptakan langit dan bumi, udah ada nama Ramadan. Cuman, kapan diwajibkan puasa? Nah itu. Jadi sebelumnya, ada puasa Ramadan? Belum ada. Ya Ramadan siang-siang, minum cendol pun aman. Samsu 3 batang pun oke. Dah, diwajibkan oleh Allah di tahun kedua Hijriah, turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah itu. Ya, terkadang kita hal-hal sejarah yang sepele seperti ini gampang tertipu. Nah, jadi itu ya. Sudah. Apa yang mau saya sampaikan? Makna lebaran itu apa? Karena kita di tengah-tengah. Makna lebaran itu apa? Apakah makna lebaran menghabiskan rendang, buat kue? Apakah itu makna lebaran? Lebaran kita pakai jawaban Sayyidina Ali. Kenapa saya pakai Sayyidina Ali? 1, beliau sahabat Nabi. 2, menantu Nabi. 3, khalifah yang keempat di kemudian hari. 4, dijamin masuk surga. Ya. 5, pintunya ilmu. Karena Nabi dulu bilang, ana madinatul ilmi. Aku kotanya ilmu. Nabi kotanya ilmu. Wa aliyu babuha. Pintunya Ali. Dah. Normalnya orang waktu lebaran pakaiannya bagus apa enggak? Bagus. Karena sunnahnya lebaran pakaian baru. Ya, sunnahnya lebaran pakaian baru. Kalau Jumat baru putih. Kalau lebaran baru. Ya, Ustadz, aku baju baru enggak ada. Apa yang baru? Sarungmu baru? Baru, pakai. Ustadz, baju sama sarung pun enggak baru. Pecimu baru? Baru, pakai. Sendalmu baru? Baru, pakai. Ustadz, enggak ada yang baru. Sempakmu baru? Baru, bawa. Ya, nggak ada masalah, walaupun nggak nampak, bawa aja. Ya, karena perkara hal-hal yang baru dibawa waktu. Kalau bini baru, itu pikir-pikir lagi. Ya, bahaya. Nah, jadi normalnya orang ya pakaiannya bagus. Makanan kalau di hari Lebaran enak apa enggak? Enak. Biasanya iwa asin, tempe, ini ganti opor. Ya, istilahnya kue Lebaran tadi terhidang banyak lah. Nah, kasusnya Sayyidina Ali nggak seperti itu. Karena memang miskinnya beliau, bajunya biasa, sederhana. Pakai apa? Makanan dan minumannya pun biasa. Waktu datang muridnya ke rumah beliau kaget. Bahasa kita, ya kok nggak ada kue Lebaran gitulah. Ya, maka kaget loh. Normalnya orang kan baru, makanan enak. Nih kok enggak? Maka dia pun bertanya ke Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Limaza libasukum wa ta'amukum wa syarabukum adi. Kenapa pakaianmu, makananmu, minumanmu itu biasa? Ini kan lebaran, harusnya bagus dong. Baru dong, enak dong. Kenapa kok biasa? Apa jawaban Sayyidina Ali? Al-yaum lana aid. Bagiku ini hari lebaran. Karena memang hari itu lebaran. Wa ghadan lana aid. Besok pun bagiku lebaran. Ini yang perlu kita garis bawahi. Wa kullu yaumin, setiap hari. Wa anta la ta'sillah, selama engkau tak maksiat kepada Allah, fahuwa id, maka itu lebaran. Nah, ini yang kita garis bawahi. Tiap hari selama kita tidak maksiat kepada Allah, maka itu terhitung lebaran. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan hari biasa kita menjadi hari lebaran? Atau mohon maaf, jangankan hari biasa jadi lebaran. Hari lebaran aja malah kita kotori. Itu pertanyaannya.
Ustaz, ini kan hadis, kok bahas ucapan sahabat? Hadis itu kalau Nabi namanya marfu'. Kalau sahabat namanya mauquf. Kalau tabi'in namanya maqtu'. Jadi kalau bicara mustalah hadis, ini pun terhitung hadis. Tapi arahnya dia hadis mauquf. Dah. Balik lagi kepada pertanyaan tadi. Sudahkah kita jadikan hari biasa jadi lebaran? Atau jangan-jangan hari lebaran aja kita kotori? Saya tengok paling mudah hari lebaran sering kita kotori. Contoh ya. Hari pertama lebaran. Waktu sholat id ada dia. Waktu sholat. Pas khotib khutbah pulang. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Ya. Kurang ajar nggak itu? Sholat ada. Waktu khotib khutbah pulang. Artinya apa? Dia remehkan itu. Saya makanya kalau setiap khutbah Idul Fitri, Idul Adha, yang paling saya sampaikan pertama apa? Tanda orang jarang 5 waktu adalah mereka-mereka yang meremehkan hari besar Islam. Ya, itu tanda orang jarang 5 waktu. Meremehkan hari besar Islam. Contoh Idul Fitri. Ini hari besar Islam yang hanya setahun sekali. Maka kalau dia sholat tadi ada, waktu saya khutbah dia pulang, ini menunjukkan orang tadi jarang sholat 5 waktu. Kenapa saya sampaikan itu di awal? Karena saya tengok ada 3-4 ekor dah mau pulang bawa sendal. Dengar kayak gitu, duduk lagi. Ya, karena semua orang kan nengok. Ah, ini kayaknya yang jarang sholat 5 waktu nih. Duduk. Ya. Kadang kayak gini kita temukan. Meremehkan. Cuman kita pun pengen nyampaikan kepada para khotib. Janganlah kalau khutbah terlalu lama. Ya, jangan lama-lama kali, pikirkan masyarakat. Ini enggak lama kali. Jemaah yang didengarkannya ceramah ustadz, apa yang dipikirkannya hal lain. Mak mana ada dengar ceramah khotib dipikirkannya? Yang dipikirkannya kapan pulang manaskan kuah lontong kan gitu. Iya, mana ada dengar ceramah ustadz? Nah, itu adha nanti. Mana ada orang mikir dengar ceramah? Yang dipikirkannya kapan nyetor kupon, kan gitu. Kalau adalah tukang potong lembu, lama tadi ustadznya ceramah, apa katanya dalam hati? Ini sebelum kambing yang gue sembelih, ustadz dulu nih kayaknya. Ya. Jadi jangan kelamaan. Pernah dulu ngawani Abi, 2014, belum ada tol Stabat. Khotib Idul Fitri di Ring Road. Udah di Ring Road. Udah selesai sholat, selesai khutbah, udah salam-salaman, udah makan lontong, udah foto-foto, kami langsung pulang ke Aceh. Dah. Bayangkan ya, dulu belum ada tol. Di Setabat masih ada orang khutbah. Kita kira-kira aja, belum ada jalan tol. Lewat jalan biasa. Setabat berapa lama kan gitu. Kami yang di Medan udah makan lontong, dah kenyang. Dah, di Setabat masih ada yang khutbah. Itu kira-kira orang dengarkan, rencananya mau minta maaf sama ustadz, apa mau maki ustadz. Ya, jangan lama-lama kali. Ya, Ustadz, tapi kan kalau nengok hadis sunnahnya lama. Betul. Cuman balik lagi lihat kondisi masyarakat. Dari mana Ustadz berkesimpulan begitu? Hadis Nabi. Nabi punya sahabat namanya Muaz bin Jabal. Nabi kalau imam sholat subuh itu ayatnya panjang-panjang. Yang Nabi baca kalau subuh Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal. Ayat yang panjang-panjang. Cocok, karena yang sholat sama Nabi siapa? Sahabat. Sampai Abdullah bin Mas'ud bilang, aku sholat di belakang Nabi, fara'aitu qadami, ku tengok kakiku bengkak. Sangkingkan lamanya sholat bersama Nabi. Tapi cocok yang sholat sahabat. Sedangkan Muaz bin Jabal dikirim ke masjid kampung. Apa yang dibaca Nabi, dibaca dia di masjid. Makmumnya beda apa enggak? Dah beda, orang Badui, masuk Islam pun dah syukur. Dah dibaca ayat panjang, komplain orang kampung tadi. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Muaz kalau baca ayat panjangnya luar biasa. Nabi panggil Muaz, ya Muaz, limadza tutawwil qira'ah fi shalah? Muaz, kenapa kau panjang kali baca ayat waktu salat? Apa jawaban Muaz? Ya Rasulullah, aku ikut engkau. Mana yang Nabi bela? Nyalahkan Muaz, tapi Muaz ikut Nabi. Nyalahkan masyarakat, tapi kebutuhan mereka itu. Nabi bela masyarakat. Ya, Nabi bela masyarakat. Sampai Nabi katakan kepada Muaz, ya Muaz, di belakang engkau yang sholat itu ada syekh kabir, ada orang yang sudah tua.
Orang kalau udah tua, jangan lama-lama sholatnya. Naik asam uratnya menjerit. Ya, kadang udah naik asam uratnya pas sholat, malas dia sholat lagi tuh. Nah, kata Nabi juga zuhajah, ada orang yang punya kebutuhan. Mungkin itu daerah-daerah pajak. Kalau ayat jangan panjang-panjang, biar habis sholat subuh langsung ke pajak mereka bisa jualan. Boleh jadi ada orang yang nahan berak kan gitu. Lama kali imamnya nanti kepecirit di dalam masjid, kan kacau. Nah, jadi Nabi perhatikan jemaah. Nah, maka kita pun pengen menyampaikan kepada para khatib, jangan lama-lama. Maksimal 20 atau 25 menit lah. Ya, jangan lama-lama. Hormati juga masyarakat. Ya, jadi jangan lama-lama. Kadang kita pun harus paham juga tentang masalah hukum-hukum seputar Id. Contoh, Idul Fitri, sunnahnya takbir itu kapan? Dari malam takbiran sampai sebelum khotib naik ke atas mimbar. Itu sunnahnya takbir. Sudah. Kalau khotib udah turun, maka nggak sunnah lagi. Kalau Idul Adha, dari malam takbiran sampai 3 hari tasyrik. Kadang latahnya kita, salam-salaman Idul Fitri, pakai takbir. Ya, gimana coba? Pas turun dari ini, dah salam-salaman. Satu orang tadi, Allahu Akbar. Satu orang latah, yang lain pun ikut. Ya, nggak sunnah lagi. Ya, jadi ini juga harus kita pahami. Dah, balik lagi kepada persoalan. Kadang kita temukan begitu. Nggak usah hari-hari lain. Di hari Lebaran aja nggak dia hormati. Saya jumpa anak-anak muda, waktu zuhur sama asar, nggak sholat. Hari Lebaran padahal. Sehingga kita tanya, kok kenapa nggak sholat zuhur sama asar? Apa jawabannya? Iya Ustadz, capek kali aku, silaturahim, bertandang ke sana kemari. Loh, hukum silaturahim apa? Sunnah. Hukum 5 waktu, sholat wajib. Bagaimana perkara wajib bisa disepelekan hanya karena perkara sunnah? Mana boleh. Ya, kadang kita temukan anak muda kayak gitu. Ayahnya pun kayak gitu. Dah, kemudian pertanyaan lagi, waktu hari Lebaran, kira-kira ada gosip apa enggak? Hah? Pasti kan. Begitu nyampe, dah salam-salaman, kumpul, baru teringatnya, kan gitu. Awal-awalnya kayak gitu. Teringatnya, itu kawan tuh kemana? Udah, bahaslah yang buruk lah, yang ini. Artinya apa? Mohon maaf, jangankan hari biasa kita jadikan Lebaran. Hari Lebaran malah kita kotori. Cobalah kita balik lagi kepada ucapan Sayyidina Ali. Setiap hari, selama engkau tak maksiat kepada Allah, maka itu terhitung hari Lebaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini, ayo sama-sama kita kembalikan apa itu makna Lebaran. Dah, masuk kepada hal persoalan sedikit tentang karena mendekati kurban ya. Ini banyak orang-orang terkecoh. Ada saya tengok beberapa ustadz bilang begini, ibu, bapak, kalau belum kikah, ya, tapi kurban, nggak sah, kata dia gitu. Ya, kalau belum kikah langsung kurban nggak sah. Dari mana ngambil hukum itu? Ya, dari mana? Hukum kikah sunnah, hukum kurban pun sunnah. Mana ada duit, dahulukan yang mana sah. Karena kurban sunnah, kikah pun sunnah. Dan kikah wajibnya itu pada orang tua. Bukan pada sang anak. Kapan kikah disunnahkan? Ketika anak lahir. Hari ke-7, sunnah kurban. Kalau laki-laki berapa? 2, perempuan 1. Ustadz belum ada duit, hari ke-14. Ustadz belum ada duit, hari ke-21. Ustadz belum ada duit, terserah. Kapan ada duit, kikah-kikahlah. Ustadz, kapan hilang kewajiban kesunahan kikah? Ketika anak tadi balik. Maka hilanglah kesunahan kikah. Artinya pada orang tua hilang kesunahan dia melakukan kikah. Ya, jadi kalau mau kikah monggo, kurban pun monggo. Cuman begini, perlu kita gali makna kikah itu apa? Karena kata Nabi, kullu mauludin, setiap yang lahir marhunah, itu tergadai. Penebusnya adalah dengan kikah. Tujuan kikah itu apa? Agar kehidupan sang anak besarnya bagus. Itu tujuan kikah. Makanya sunnah kikah pakai kambing. Ya, kalau kurban pakai onta. Nggak ada onta baru sapi, nggak ada sapi baru kambing. Kalau kikah sunnahnya kambing.
Apa sebabnya? Pakai sapi sah, pakai onta sah, tapi sunnah kambing. Apa sebabnya? Karena kambing dalam hadis yurisul lutuf, mewariskan sifat lemah lembut. Ya, maka sunnah pakai kambing. Kemudian daging kambing yang kikah itu sunnah lagi dimasak manis. Itu sunnah. Kambing dimasak manis. Di kita jadi apa kalau kambing? Kari. Terus rendang, ya sate, pedas-pedas kan? Kenapa kok sunnahnya manis? Artinya sah buat kari tadi sah. Tapi kenapa sunnahnya manis? Agar kehidupan sang anak besarnya manis. Kalau di Arab ada namanya harisa, bubur dari kambing, makannya pakai gula, cocok. Di kita payah. Jadi tujuan sang anak tadi kenapa dimasak kambing manis? Agar kehidupan dia besarnya manis. Maka pantaslah besar tadi, mulutnya kok pedas sekali. Nah, ini kayaknya, ya, pas kikahnya dulu, maknya masak pedas, mungkin gitu. Ya, nah, jadi itu, jadi dibalik kesunahan kikah itu ada lagi. Nah, jadi berturut-turut. Nah, tujuan kikah agar sang anak kehidupannya baik. Dan kikah ini ibadah, maka jangan masukkan hal-hal yang haram. Contoh, saya sholat tarawih, habis tarawih saya nyetel keyboard, cocok apa enggak? Enggak cocok. Begitupun kikah, ini ibadah. Jangan masukkan unsur haram. Terserahlah bapak ibu mau malam minggu berkeyboard, malam minggu karaoke, saya enggak pedulikan itu. Tapi kalau ibadah kayak gini, jangan. Ustadz bukan aku yang minta, omnya, ini anak-anak siapa? Bilang ke omnya, ini anak-anakku, kau jangan ikut campur. Kalau anakmu kikah berkibot urusanmu, anakku jangan. Ini patutlah anaknya tadi bandal besarnya. Pas kikahnya dulu nyetel keyboard, kucing garong pula itu biduannya nyanyi. Patutlah besarnya nyakar-nyakar aja. Ya, jadi begitu. Nah, Ustadz, jadi kalau udah balik hilang kesunahan kikah, iya. Masalahnya begini Ustadz, kalaulah tadi tujuannya baik, datang kakek-kakek umur 70 ke saya. Ustadz, kalaulah tadi tujuannya baik, aku punya anak 5, udah aku kikahkan semua. Bagus. Cucuku 10, aku yang nikahkannya, paten. Cuman ku ingat-ingat Ustadz, aku lahir zaman penjajahan. Orang tuaku lari ke sana kemari. Yakinku, mana diakikahkannya aku ini? Namanya ekonomi susah. Pertanyaannya, kalaulah tujuanku tadi untuk membersihkan diri, ku buat kikah untuk diriku usia sudah senja seperti ini. Boleh apa tidak? Imam Nawawi menyatakan sah. Boleh mengakikahkan diri sendiri. Ya, caranya gimana? Ya udah bapak laki-laki potong 2 kambing, undang orang atau enggak kasih tetangga-tetangga makan. Beres, jangan minta ayun. Ya. Buat gunting pula. Ya, Ustaz, potongkan gunting. Wah, kayak bukan gunting ini, kedok tanah ini. Ya, jadi begitu. Jadi Bapak Ibu bisa dicek apakah dulu dikikahkan. Kalau memang punya rezeki, silahkan. Jadi begitu ya. Jadi pada dasarnya kikah sunnah, kurban pun sunnah. Monggo mana yang mana mau didahulukan. Memang kurban bisa naik jadi wajib kalau nazar. Contohnya sebelum pilkada kemarin, sebelum caleg kemarin, udahlah nyebar dia kan serangan fajar, amplop, minyak, beras, dah. Alhasil udah habis modalnya. Berdoalah dia, ya Allah, ini kalau nggak menang, nggak balik modal, gila aku nih ya Allah. Tolonglah menangkan ya Allah. Kalau menang, 10 kambing kukurbankan. Menang, maka wajib dia berkurban. Kalau kalah cuman Ustaz, ya nggak wajib. Plus gila tadi kan gitu. Dah. Ataupun kalau tadi nazar, kedua wasiat. Wasiat ini bagaimana? Ayahnya sebelum meninggal bilang, nah ayah pengen kurban, nggak ada duit. Ayah pun ayah pun nengok kau asik nganggur aja, tidur aja kerjamu. Kalau sempat ayah ninggal, ada duitmu, kau kurban atas nama ayah ya. Dah, itu wasiat ayahnya. Meninggal, anak tadi dapat kerja, ada uangnya, wajib dia berkurban untuk ayahnya. Wasiat. Kalau wasiat seperti ini, nama siapa? Nama almarhum. Kalau wasiat. Tapi kalau bukan wasiat, dia pengen nyumbang atas nama ayahnya aja. Pakai nama siapa? Nama dia. Kalau wasiat nama ayahnya, almarhum. Kalau bukan wasiat nama dia. Ustadz, aku kan pengen ngirim ke orang tua. Ya udah, pas nyaksikan nanti baru berdoa, ya Allah, kirimkanlah pahala kurban ini kepada almarhum ayahku. Begitulah caranya. Wallahu alam. Hal-hal seperti ini banyak
Tapi saya rasa tutup sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan.